Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Nama Ibu Marini. Pastinya kalian sudah kenal ya nak ya. Hari ini kita belajar prakarya masih tetap bab 2 ya nak. Judulnya tentang kerajinan tekstil. Di kerajinan tekstil bagian kedua ini nak, Ibu ingin menjelaskan tentang tapestri dan batik. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami proses produksi kerajinan tekstil. Yang kedua, siswa dapat membuat produk dari kerajinan tekstil. Oke anak-anak Ibu, untuk lebih jelasnya, yuk Ibu jelaskan di slide berikutnya. Hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang tapestri. Tapestri itu adalah hasil tenunan yang terbuat dari benang-benang ataupun serat-serat. Proses pengerjaannya sama dengan tenun biasa. Namun, untuk tapestri ini banyak bermain dalam pakan atau bervariasi di warnanya. Kamu bisa lihat gambar yang Ibu tunjukkan. Ini contoh tapestri. Ini bisa kita lihat, ini pengerjaannya seperti tenun biasa, namun dia lebih banyak warnanya. Oke anak-anak Ibu, kita lanjutkan ya. Nah, yang ini Ibu jelaskan tentang bahan pembuatan hiasan tapestri. Kamu bisa lihat ya nak ya, untuk bahan pembuatan hiasan tapestri itu diperlukan benang. Yang pertama, benang tipis untuk lungsi. Yang kedua, benang tebal untuk pakan. Dan benang ini berasal dari benang nilon. Bagian B, alat pembuat hiasan tapestri. Untuk alat pembuatan hiasan tapestri, di sini ada kayu spanram. Ini gambarnya ya nak ya. Kemudian yang kedua, batang kayu menyerupai sumpit. Ini gambarnya juga bisa kamu lihat. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian C, proses pembuatan tapestri. Anak-anak Ibu, untuk proses pembuatan tapestri, ini bisa kamu lihat di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ini pembuatan lungsi pada peminangan tenun, ya. Yang kedua, masukkan benang. Yang dimasukkan adalah benang pakan pada lungsi. Kemudian, ini mengganti warna pakan sesuai motif yang kita inginkan. Nah, selanjutnya bisa kamu lihat di sini, jika ingin menggunakan teknik-teknik tertentu, maka caranya juga bisa kamu amati di gambar ini. Kemudian hiasan tenun tadi, hasilnya kalau sudah dilepas dari kayu spanram, ini dia seperti ini. Dan hasil akhirnya hiasan tenun serat yang bisa kamu lihat. Nah, anak-anak Ibu, mudah-mudahan kamu paham ya nak. Kita lanjutkan ya nak di slide berikutnya. Oke anak-anak Ibu, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tapestri, yang kedua Ibu jelaskan tentang batik. Pengertian batik, batik adalah kain bergambar yang dibuat dengan teknik rintang warna. Bahan rintangnya itu yang biasa digunakan adalah lilin. Dan lilin ini disebut dengan malam. Nah, anak-anak Ibu, mungkin kamu di rumah juga sudah punya ya baju batik. Gambarnya juga beragam ya nak ya. Ini Ibu berikan contoh-contoh batik. Nah, ini contoh batik dari Aceh, namanya Bungong Jumpah. Dan ini dari Sumbar, Sumatera Barat, ini Tanah Liek namanya. Kemudian ini Bengkulu, dan ini namanya Relung Paku. Nah, anak-anak Ibu, kamu bisa lihat ya, di sini perbedaan antara batik dari satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, ini ada dari batik Kipas Linggah namanya, kemudian ada bunga teh dari Sumatera Selatan, kemudian ada dari Lampung, ini batik Pohon Hayat namanya.
Oke anak-anak Ibu, ini contoh-contoh batik sudah Ibu perlihatkan. Yuk kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini Ibu jelaskan yang pertama tentang jenis-jenis batik. Kamu tadi kan sudah Ibu perlihatkan contoh-contoh batik dari daerah-daerah tertentu. Nah, ini jenis-jenis batik. Batik itu berdasarkan wilayahnya ada 2 jenis. Yang pertama namanya batik pedalaman. Batik pedalaman ini batik yang berkembang di masa lampau, di masa lalu, dan hanya ditemui di daerah pedalaman. Yang kedua, batik pesisir, ini batik yang berkembang di masyarakat luar. Artinya berkembang di luar Pulau Jawa dan adanya pengaruh dari budaya luar atau budaya asing. Nah, anak-anak Ibu, di sini juga Ibu perlihatkan biar kamu lebih jelas. Ini batik pedalaman, mungkin gambar-gambarnya masih gambar-gambar seperti zaman masa lalu, masa lampau. Kemudian yang ini batik pesisir, ini gambarnya mungkin sudah bervariasi ya, ini lebih modern. Oke, anak-anak Ibu lanjutkan ya. Nah, ini di sini di bagian B ada bahan pembuatan batik. Bahan pembuatan batik itu yang pertama adalah kain putih. Yang kedua lilin yang disebut dengan malam. Yang ketiga adalah zat pewarna batik. Oke anak-anak Ibu jelaskan satu persatu. Untuk kain putih yang biasa digunakan itu adalah kain katun. Karena kain katun ini sifatnya lebih mudah menyerap. Dan kain katun yang sering digunakan untuk membatik itu kain katun sutra. Ya anak-anak Ibu. Oke. Untuk kain sutra atau kain primissima ini yang sering paling banyak digunakan. Selain itu juga ada kain merces dan katun dobi. Selanjutnya, untuk bahan yang kedua di sini ada lilin atau malam. Itu yang digunakan untuk membatik berbeda dengan malam lilin biasa yang kita gunakan kalau mati lampu ya nak ya. Malam ini berfungsi untuk merintang warna dalam membatik. Nah anak-anak Ibu gambarnya bisa kamu lihat di bawah ya nak ya. Yang ini tadi untuk kainnya, yang ini untuk lilin atau malamnya. Nah di sini yang terakhir untuk bahan pembuatan batik ada zat pewarna. Untuk zat pewarna ini ada 2 jenis. Yang pertama, pewarna sintetis yang berbentuk bubuk. Ini ada gambarnya ini anak ya. Kemudian pewarna alami yang bentuknya padatan. Oke anak-anak Ibu, yuk kita lanjutkan materinya. Ini bagian C, di sini ada alat pembuatan batik. Jadi kalau kita ingin membuat batik, alatnya itu yang pertama ada canting. Yang kedua kompor dan wajan. Nah, anak-anak Ibu, ini gambar cantingnya. Ini namanya cucuk canting, yang ini camplungnya, dan yang ini gagangnya. Untuk camplungnya inilah tempat tintanya. Jadi ini dia berfungsi seperti pena, gunanya untuk mengambil cairan, ya nak ya. Yang kedua, di sini ada kompor dan wajan. Wajan yang digunakan ini nak sebaiknya wajan yang bertangkai agar mudah diangkat. Dan ini kompor yang digunakan, usahakan kompor yang berbahan bakar minyak, ya nak ya, supaya lebih hemat. Nah, anak-anak Ibu, selain canting, kompor, dan wajan, untuk membatik diperlukan alat-alat pendukung. Nah, ini peralatan untuk membatik lainnya. Di sini ada dingkli, ya untuk tempat duduk, ini zaman dahulu nih. Kemudian ada gawangan, ada bandul nih anak ya. Kompor di sini juga ada kompor gas, makin modern. Kalau zaman dulu masih kompor minyak ini anak ya gambarnya. Kemudian di sini ada polah batik yang mau kita contoh. Ada wadah, ini wadah untuk cairan. Kemudian ada panci dan ada ember untuk menampung limbahnya. Oke anak-anak Ibu, mudah-mudahan paham ya anak ya. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak Ibu, di sini yang terakhir, Ibu jelaskan tentang macam-macam motif batik. Motif batik tradisional yang ada di Indonesia itu beragam jenisnya. Nah, ini Ibu berikan contohnya 5 saja. Ada
batik motif cemplok, ada batik motif kawung, ada batik motif parang rusak ya nak ya. Ini gambarnya bisa kamu lihat. Kalau parang rusak seperti ini, kalau motif kawung seperti ini, kalau motif cemplok yang ini. Kemudian yang keempat ada motif parang barong. Ini contohnya. Mungkin gambar-gambar ini nggak asing ya nak ya, kamu lihat di sekitar kamu. Dan yang kelima ini ada motif loreng, ini gambarnya. Nah, anak-anak ibu, untuk motif-motif batik ini mempunyai makna simbolis tertentu. Nah, ini contohnya, ini motif parang rusak. Motif parang rusak ini memiliki arti tertentu. Ya, pada saat itu pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan dengan cara mengendalikan sifat-sifat dan keinginan mereka, sehingga mereka menjadi mulia, bijaksana, dan menang akhirnya. Nah, anak-anak ibu, di sini ada motif loreng, motif parang barong, dia memiliki makna simbolis yang lain artinya. Nah, anak-anak ibu, mungkin hanya ini saja yang bisa ibu jelaskan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bermanfaat untuk kamu dan bisa kamu pahami. Nah, sekarang di akhir pertemuan hari ini, ibu ingin memberikan latihan. Perhatikan latihannya ya nak ya. Nah, ini latihannya nak. Yang pertama, carilah motif ragam hias batik dan dari pedalaman atau pesisir sebanyak 5 buah. Kamu carinya di Google ya nak ya. Kemudian setelah kamu cari, kamu print hasilnya. Atau boleh juga kamu cari dari buku paket kamu. Kamu fotokopi boleh. Nah, kemudian ditempel pada tabel berikut di sini. Ini ada 5 yang ibu minta. Kemudian tuliskan makna simbolis dari masing-masing motif tersebut. Contohnya tadi yang udah ibu jelaskan, gambar motif namanya motif parang rusak. Kamu tulis di sini nama motif batik parang rusak. Makna simbolisnya apa? Kemudian gambarnya kamu tempel di sini. Oke anak-anak ibu, mungkin ini saja latihannya ya nak ya. Mudah-mudahan bisa kamu kerjakan tepat waktu. Oke anak-anak ibu, tetap semangat ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.